Memang salah satu yang merusak rumah tangga itu prasangka. Bukan hanya rumah tangga, yang merusak hubungan persaudaraan kita itu prasangka. Sehingga Allah di ayat ke-11, ayat 12 di surah Al-Hujurat. Ya, ayat ke-12 surah Al-Hujurat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu kathiran minadh-dhann, hindari banyak berprasangka. Kenapa? Karena sebagian prasangka itu dosa. Artinya kau berprasangka udah dosa. Tapi nggak semuanya, sebagian prasangka. Seperti apa? Sebagian ulama menceritakan bahwasanya prasangka itu ada dua macam. Ada prasangka yang boleh, ada prasangka yang nggak boleh, yang bukan dosa. Prasangka yang dosa itu kalau udah terucap, itu jadi dosa tuh. Kau sudah ucapkan tanpa kau punya bukti atau apa, sekedar perasaan nggak enak lalu kau ucapkan, itu dosa. Tapi kalau kau tahan di dirimu, belum dosa tuh. Awalnya berprasangka, kemudian akan berpindah dosa kedua. Makanya Allah larang yang kedua. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Awalnya dari kau perasaan nggak enak, lalu kau cari-cari kesalahan. Nih, ini dosa yang berantai jamaah. Tapi Allah sudah dari awal sudah ditutup. Setelah Allah larang Jalla Jalaluh, jangan kalian mencari-cari kesalahan. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kalian jangan mengomongkan kejelekan orang. Awalnya berprasangka, cari-cari kesalahan, ketemu kesalahannya. Yang ketiga, diceritakan kesalahannya kepada orang lain. Padahal yang terakhir ghibah ini dosa besar. Awalnya dari mana tuh? Prasangka. Maka seorang suami yang suka berprasangka buruk kepada istrinya, mungkin dia melakukan sesuatu yang buruk, sehingga kebawa tuh ke perasaan dia, lalu dia menuduh istrinya melakukan yang buruk. Biasanya kayak gitu. Dia mengukur orang lain dengan dirinya. Kayaknya gini nih, belum tentu jamaah. Maka tadi kalau ada prasangka usahakan ditahan, tidak sampai terucapkan. Kalau udah ngomong akan berantem tuh nantinya. Karena si istri merasa aku nggak kayak gitu Ustaz. Terus sikap istri gimana? Diam salah, ngomong salah. Maka tugas si istri minta maaf sama suaminya. Minta maaf. Ustaz, masa yang salah suami, istri yang minta maaf? Nah tuh. Untuk menyelamatkan rumah tangga ini, salah satu kunci utama adalah kesabaran istri. Ustaz, sabarnya udah habis, kulaan lagi sabarnya. Nah, kalau sabarnya udah habis, kulaan, nggak apa-apa. Di mana dijual kesabaran? Sehingga kita bisa borong tuh kesabaran. Kau baca kisah-kisah para nabi, orang-orang yang dizalimin. Kau lihat bagaimana istrinya Fir'aun yang sampai dibantai sama suaminya, dia tetap sabar. Maka kau kulaan di sana. Kau lihat orang-orang yang lebih parah suaminya daripada engkau. Di situ kau bisa alhamdulillah, ternyata suamiku masih lebih baik. Kau lihat kepada kelebihan suamimu, insya Allah kau bisa sabar dan bertahan. Jadi kau bersabar, kau minta maaf. Nabi SAW ketika menceritakan wanita penghuni surga, beliau berikan 3 sifat. Beliau mengatakan kullu waludin wadudin a'ud. Penghuni surga itu kalian tahu siapa? Wanita-wanita dari istri kalian menjadi penghuni surga. Semua wanita yang subur, yang pengasih dan suka kembali. Suka kembali kemana? Kepada suaminya. Idza usi'a ilaiha, kalau dia disakitin.
Jadi yang nyakitin siapa? Suaminya. Atau dia yang berbuat salah. Dia datang ke suaminya. Dia pegang tangan suaminya. Dia mengatakan, la adzuku bi ghamdin hatta tardobang. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridho sama aku. Selesai sudah. Ustaz, enak banget jadi suami ya. Enak jadi suami, bapak-bapak. Ya udah takdirnya jadi suami kayak gitu. Dan tanggung jawabnya suami jauh lebih berat dari istri. Sehingga nanti pada hari kiamat itu istri bisa jadi masuk ke kitab kebaikan suami. Karena suami sudah mengajarkan kebaikan kepada istrinya. Dan bisa jadi istri itu masuk kepada catatan buruk suami. Karena kau tidak tanggung jawab dengan istrimu. Maka kiranya seperti itu memang ya lelaki Allah angkat sebagai pemimpin. Dan memberitahu pemimpin itu kadangkala dengan kita berdiam, minta maaf ya. Kalau nggak bisa ngomong, mungkin kau bisa tulis sesuatu kepada suami. Tapi intinya tadi sebenarnya saling memahami, saling meminta maaf. Semoga bisa terus dilanjutkan kehidupan rumah tangga. Barakallahu fikum.